Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Selalu semangat ya, dan tetap pandai bersyukur. Kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran 1. Pada sebuah teks, bacaan, atau pada suatu peristiwa, biasanya terdapat sejumlah informasi. Nah, untuk dapat menggali informasi, baik dari suatu peristiwa atau dari teks bacaan, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, kita memerlukan kata tanya. Kita bisa menggunakan kata tanya. Apa untuk menanyakan sesuatu, siapa untuk menanyakan orang atau pelaku, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan cara atau proses, berapa untuk menanyakan banyak atau jumlah, di mana untuk menanyakan tempat, kemana untuk menanyakan lokasi tujuan, dari mana untuk menanyakan asal tempat. Selain itu, kita juga akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Karena sistem, maka kita akan pelajari organ-organ pernafasan pada hewan. Nah, organ pernafasan pada hewan berbeda-beda tergantung jenis atau golongan hewan tersebut. Karena bernafas memerlukan udara. Apa sih udara? Yaitu pencampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Dan apa itu bernafas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air melalui alat pernafasan. Oke, yang pertama adalah hewan cacing. Cacing bernafas dengan menggunakan seluruh permukaan kulitnya yang basah dan lembab. Dengan permukaan kulit yang basah dan lembab ini, cacing akan mudah mengikat oksigen masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida melalui kapiler-kapiler darah di bawah permukaan kulitnya. Oleh karena itu, cacing harus menjaga kelembaban kulitnya untuk dapat bernafas. Oke, yang kedua, serangga. Misalkan belalang atau lebah. Pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan dengan menggunakan sistem pembuluh trakea. Udara masuk melalui spirakel, yaitu lubang-lubang kecil di samping badan mereka, kemudian masuk ke trakea, berlanjut ke trakeola yang merupakan percabangan dari trakea, dan kemudian ke jaringan. Umumnya spirakel terbuka saat terbang dan akan tertutup saat serangga tersebut istirahat. Dan ikan bernafas menggunakan insang. Air akan masuk ke rongga mulut ikan, kemudian akan masuk ke lembaran insang. Di dalam lembaran insang, oksigen akan diikat oleh hemoglobin dan karbon dioksida akan dilepaskan. Setelah proses itu selesai, operkulum atau penutup insang akan terbuka sehingga air bisa keluar. Operkulum atau penutup insang ini menjaga agar pertukaran itu selesai baru dia terbuka. Dan hewan berikutnya adalah reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara yang dihirup akan masuk ke hidung, kemudian masuk ke batang tenggorokan atau trakea, dan masuk ke paru-paru. Untuk reptil yang hidup di air, mereka mempunyai katup pada lubang hidungnya, sehingga saat mereka masuk atau menyelam ke dalam air, air tersebut tidak akan masuk ke dalam hidung mereka. Contohnya pada buaya. Untuk hewan berikutnya, yaitu katak atau amfibi, bernafas menggunakan insang, paru-paru, dan kulit. Pada saat masih larva berupa kecebong atau berudu, mereka bernafas menggunakan insang luar. Kemudian bermetamorfosis, insang luar ini akan berubah menjadi paru-paru. Sehingga saat katak dewasa, dia akan bernafas menggunakan paru-paru. Selain itu, hewan ini juga bernafas menggunakan kulit. Oleh karena itu, katak harus menjaga kulitnya untuk dapat bernafas, sehingga katak suka hidup di air atau tempat yang lembab. Baik, ke hewan berikutnya, bangsa burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Udara yang masuk ke hidung akan masuk
ke trakea. Dari trakea udara akan dibagi. Ada yang masuk kantong udara dan ada yang masuk ke paru-paru. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebagian udara disimpan dalam kantong udara yang akan digunakan saat mereka terbang. Dan masuk ke hewan terakhir, yaitu mamalia. Mamalia semuanya bernafas menggunakan paru-paru, di mana udara yang dari hidung akan masuk ke pangkal tenggorok, kemudian ke batang tenggorok atau trakea, dan kemudian ke paru-paru. Khusus mamalia air seperti paus, lumba-lumba, dan duyung, hidungnya berkatup yang akan tertutup saat menyelam dan terbuka saat muncul di permukaan air untuk bernafas. Oke, jadi organ pernafasan cacing adalah permukaan kulit yang basah. Belalang bernafas menggunakan trakea. Insang digunakan oleh ikan. Reptil, burung, dan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan bangsa amfibi bernafas menggunakan insang, kulit, dan paru-paru. Ya, demikian dari Ustazah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.